Ya, seharusnya memang aksi unjuk rasa ini hanya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Aturan memang pukul 18 harusnya sudah membubarkan diri. Namun ternyata mahasiswa, menurut laporan rekan kami tadi, karena tidak berhasil menemui keinginan mereka, yaitu bertemu dengan presiden, maka mereka pun tetap bertahan. Ya, kita bergabung dengan rekan kami yang ada di lokasi, ada Mario Dani. Mario Dani. Mario. Tepatnya di depan Kementerian Koordinator PMK, di mana sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi, Kapolres Metro Jakarta Pusat telah memperingati mahasiswa yang berjumlah sekitar 500 hingga 800 mahasiswa tersebut untuk pulang, karena memang peraturan dalam menyampaikan unjuk rasa di muka umum berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini pukul atau jam menunjukkan waktu sekitar pukul 18.30 lebih, di mana para mahasiswa tersebut belum juga meninggalkan tempat berlanjutnya unjuk rasa sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi. Bahkan mahasiswa sempat membakar ban ditandai protes karena mereka kecewa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menemui di perwakilan mereka di Istana Merdeka. Dan saat ini kami masih terjebak di dalam polisi yang siap bersiaga di depan Istana Negara tersebut. Dan Presiden dan tadi para mahasiswa, perwakilan mahasiswa ada sekitar 4 hingga 5 orang bertemu kepala staf Presiden untuk menyampaikan kontrak politik yang tadi disampaikan langsung oleh perwakilan mahasiswa tersebut sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, di mana ada 4 perjanjian atau kontrak politik para mahasiswa dengan pihak istana. Yang pertama, pihak istana menjamin atau pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan BBM. Yang kedua, harga BBM tidak akan mempengaruhi kenaikan barang-barang harga dari barang-barang lainnya. Yang ketiga, tarif dasar listrik dinaikkan untuk rakyat. Yang terakhir adalah tarif kenaikan biaya STNK dan juga BPKB dinaikkan untuk meningkatkan pelayanan kepolisian. Dan saat ini memang Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Dwiyono masih mengingatkan dan mencoba untuk secara baik-baik menyuruh mahasiswa untuk pulang ke kediaman masing-masing, karena memang menurut undang-undang pukul 18.00 adalah waktu terakhir bagi masyarakat ataupun siapapun untuk menyampaikan unjuk rasa di muka umum ini. Personil kepolisian sudah bersiap dengan water cannonnya, dan sampai saat ini memang mahasiswa masih belum mau. Itu tadi ya. Tak kunjung membubarkan diri walaupun sudah lebih dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana sesuai dengan aturan segala aksi unjuk rasa di muka umum harus dibubarkan, harus dihentikan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa waktu lalu mahasiswa ini juga sempat melakukan aksi bakar, diantaranya membakar ban dan juga sejumlah atribut unjuk rasa. Dan kami juga sempat menyaksikan tadi pihak kepolisian berusaha membubarkan para pengunjuk rasa dengan mulai membuat barikade tadi untuk membubarkan para pengunjuk rasa ini. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga berlangsung di 18 titik lainnya di tanah air. Di Sumatera, di beberapa kantor pemerintahan, unjuk rasa juga berlangsung.
dari siang hingga sore hari tadi. Demikian juga di Jawa dan di Papua, Sulawesi dan juga di Nusa Tenggara Barat. Saya akan langsung kembali bergabung dengan reporter kami yang saat ini berada di tengah kerumunan pengunjuk rasa, dan Mario Dani. Mario Dani. Ya, Mario. saat ini memang seorang mahasiswa telah menggunakan azan dan sempat ricuh tadi ya, dorong-dorongan antara pihak keamanan dengan pihak mahasiswa, terhenti sejenak untuk mendengarkan khutbah, mendengarkan azan maghrib ini, di mana tadi pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Duwiono, berkali-kali memperingatkan mahasiswa untuk kembali ke kediamannya masing-masing karena ini sudah melewati waktu akhir dari batas unjuk rasa menurut undang-undang, dan saat ini kembali Kombes Pol Duwiono memperingatkan mahasiswa untuk kembali, namun sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini mahasiswa enggan mundur, malah mereka tadi sempat untuk merangsek atau maju ke depan, dan itu ditahan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini tepatnya saya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Kementerian Koordinator PMK, tempat dilaksanakannya aksi unjuk rasa sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi empat perwakilan dari aliansi mahasiswa ini sudah ditemui oleh Kepala Staf Presiden, namun itu tidak cukup untuk mengobati kekecewaan mereka, karena mereka di sini menuntut untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut agenda yang kami dapatkan dari tim kami di Istana Negara, bahwa memang pada sore ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan juga Panglima TNI. Dan saat ini tidak terjadi suasana masih terbilang kondusif setelah azan maghrib tersebut, dan para kepolisian, pihak keamanan yang juga dibantu oleh pihak TNI juga bersiap untuk mengamankan jalannya atau pembuaran aksi unjuk rasa ini, Anggi. Mario Dani, apakah Anda bisa memungkinkan untuk mewawancarai salah seorang pengunjuk rasa? Apa kemudian menjadi alasan mereka masih bertahan walaupun sudah diminta untuk membubarkan diri oleh aparat kepolisian? Ya, Anggi, tadi kami juga sempat untuk ingin menuju ke tempat mahasiswa dan ingin mencari tahu kenapa mahasiswa enggan untuk kembali dari aksi unjuk rasa ini yang digelar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun kami dilarang oleh pihak kepolisian dengan alasan keamanan. Namun dari orasi-orasi yang tadi kami dengarkan bahwa mereka tidak akan pulang karena mereka kecewa tidak ditemui oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan mereka menyaksikan kontrak politik yang tadi sudah dibicarakan oleh Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki. Begitu, Anggi. Secara langsung di lapangan, apakah mereka sudah mulai mengupayakan untuk membubarkan paksa kembali mahasiswa ini? Tadi pihak kepolisian sudah memperingati berkali-kali dan masih mencoba untuk meredam ketegangan yang ada dengan tidak menembakkan tembakan peringatan ataupun gas air mata ataupun water cannon dioperasikan. Dan saat ini polisi masih mencoba untuk menenangkan mahasiswa dan memperingatkan untuk mereka kembali pulang masing-masing ke kediamannya. Begitu, Anggi. Baik, Mario Dani, nanti saya akan kembali ke Anda untuk memantau, memperbarui kembali informasi aksi unjuk rasa mahasiswa di Medan Merdeka Barat ini. Mirsa, kabar petang kami akan lanjutkan lagi usai penunjukan untuk membubarkan diri sudah berkali-kali disampaikan oleh pihak kepolisian.
Ya, perwakilan dari para mahasiswa ini sudah diterima sesungguhnya oleh pihak istana, yaitu diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Namun mahasiswa ini sudah juga menyampaikan aspirasinya dan sudah diyakinkan oleh Kepala Staf Kepresidenan bahwa tidak, salah satunya adalah dijamin tidak ada kelangkaan BBM atau ketersediaan BBM di setiap SPBU. Namun hingga kini mahasiswa tetap memilih bertahan, meskipun aparat juga sudah berulang kali memperingatkan bahwa mahasiswa harus segera membubarkan diri karena sesuai dengan aturan harus membubarkan diri pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Mario Dani, bisa disampaikan laporan dari tempat Anda mengabarkan? Ya Anggi, saat ini pukul atau jam sudah menunjukkan sudah memasuki pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kalau Anda terdengar sayup-sayup adalah suara dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Wiono, yang berkali-kali sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi memperingatkan mahasiswa untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dan kami tadi juga sudah mencoba untuk masuk ke kerumunan mahasiswa, namun dilarang oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sekarang menempatkan kami di posisi sebelah kanan mereka. Ada alasan untuk keamanan. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan bahwa ada instruksi dari seorang polisi bahwa mereka akan menyalakan atau mengoperasikan water cannon, dan saat ini terhitung sekitar 200 hingga 300 pihak polisian masih berjaga tepat di depan kerumunan mahasiswa yang sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat di depan atau di seberang Istana Negara. Dan memang tadi kami sempat mencatat bahwa sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sempat terjadi dorong-mendorong dari pihak mahasiswa dan juga pihak polisian, namun tidak sempat pecah lebih keributan tersebut. Dan tadi pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa tersebut juga sempat kembali ingin merangsek atau maju ke depan, namun dengan sigap pihak polisian menahan mereka. Dan saat ini kembali Kapolres Metro Jakarta Pusat memperingatkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun menurut penglihatan kami belum mendapatkan respon dari mahasiswa tersebut. Begitu Anggi. Ya Mario, kalau kita lihat tadi ya, kondisinya sudah lebih kondusif. Namun mahasiswa sampai saat ini tetap, apakah Anda sudah melihat ada tanda-tanda sudah mulai membubarkan diri, berkurang, atau justru mereka justru makin merangsek untuk berusaha mendekat? Saat ini memang kondisi situasi sudah lebih kondisif dari pukul 18.15 waktu Indonesia Barat hingga beberapa saat yang lalu. Namun kami belum melihat para mahasiswa tersebut jalan meninggalkan. Namun tadi ada 3 orang di mobil orasi, dan kami melihat sekarang tidak ada orang. Tentu diharapkan mahasiswa mentaati undang-undang yang berlaku, yaitu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat adalah batas waktu akhir untuk menyampaikan pendapat atau unjuk rasa di muka umum. Begitu Rizky. Ya, kembali kita informasikan ya, yang disaksikan pemirsa saat ini adalah gambar terkini real time di mana kondisi sudah kondusif ya. Tadi sempat terjadi aksi bakar, namun yang terjadi saat ini adalah gambar yang real time saat ini terjadi. Kondisi sudah mulai kondusif kembali dan aparat kepolisian masih berusaha untuk membujuk mahasiswa membubarkan diri. Ya, yang semula juga mahasiswa berdiri di atas mobil yang bisa kita saksikan ini juga sudah turun dari panggung atau dari mobil yang mereka tempati sebelumnya. Jadi memang saat ini mereka
sudah mulai ya, sesungguhnya ya, sudah mulai sejak tadi azan maghrib, mereka kemudian mulai mengendurkan, namun tetap bertahan.